Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laras Hasanah yang dirahmati Allah, apa kabar hatimu hari ini? Semoga meskipun hidup sedang berat, Allah tetap memberi kekuatan untuk melanjutkan langkah. Sebelum kita memulai renungan malam ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan channel Laras Hasanah agar semakin banyak hati yang kembali tenang saat mengingat Allah. Sahabat, ada satu hal dalam hidup yang hampir semua manusia takut menghadapinya, yaitu kehilangan. Kehilangan seseorang yang disayang, kehilangan harapan yang diperjuangkan, kehilangan sesuatu yang sudah dianggap bagian dari hidup. Dan anehnya, kita sering baru sadar betapa berharganya sesuatu setelah itu tidak lagi ada bersama kita. Mungkin hari ini kamu sedang berada di fase itu. Fase ketika hidup terasa berbeda setelah seseorang pergi. Fase ketika kamu mencoba terlihat kuat di depan semua orang, padahal diam-diam hatimu runtuh. Fase ketika malam terasa lebih panjang dari biasanya, karena terlalu banyak hal yang dipikirkan. Sahabat, tidak semua kehilangan datang dengan suara keras. Kadang ia datang diam-diam, pelan, namun meninggalkan luka yang sangat dalam. Ada orang yang kehilangan pasangan hidupnya, ada yang kehilangan sahabat terbaiknya, ada yang kehilangan keluarganya, ada juga yang kehilangan dirinya sendiri karena terlalu banyak kecewa. Dan yang paling menyakitkan, kadang kehilangan datang saat kita sedang sangat berharap. Kita sudah membayangkan masa depan, sudah menyusun banyak rencana, sudah menaruh hati sepenuhnya, namun ternyata Allah berkata tidak. Di titik itulah manusia mulai bertanya, kenapa harus diambil? Kenapa harus terjadi? Kenapa setelah aku begitu menjaga? Dan jujur saja, tidak mudah menerima takdir yang tidak sesuai harapan. Tidak mudah berkata ikhlas ketika hati masih terluka. Tidak mudah percaya bahwa semua ini akan baik-baik saja. Sahabat Laras Hasanah, ada orang yang terlihat baik-baik saja setelah kehilangan. Mereka masih tersenyum, masih bercanda, masih menjalani aktivitas seperti biasa. Namun tidak ada yang tahu bahwa setiap malam mereka diam-diam menangis. Karena luka hati memang tidak selalu terlihat. Dan seringkali, luka yang tidak terlihat itulah yang paling menyakitkan. Sahabat, pernah tidak kamu merasa hidupmu berubah hanya karena satu kehilangan? Yang dulu semangat, sekarang mudah lelah. Yang dulu ceria, sekarang lebih banyak diam. Yang dulu penuh harapan, sekarang takut berharap lagi. Kehilangan memang bisa mengubah seseorang, dan terkadang bukan karena dia lemah, tetapi karena dia terlalu tulus. Orang yang paling dalam lukanya biasanya adalah orang yang paling sungguh-sungguh menjaga. Namun sahabat, di balik semua rasa sakit itu, ada satu hal yang perlu kamu ingat, bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa alasan. Tidak ada kehilangan yang sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna, dan tidak ada luka yang Allah izinkan hadir, kecuali ada sesuatu yang sedang Dia siapkan. Masalahnya, kita sering terlalu fokus pada apa yang hilang, sampai lupa mempercayai apa yang sedang Allah rencanakan. Sahabat Laras Hasanah, kadang Allah mengambil sesuatu yang kita cintai, karena kita terlalu menggantungkan hati pada itu, terlalu berharap pada manusia, terlalu percaya pada dunia, sampai perlahan kita lupa bahwa tempat bergantung terbaik hanyalah Allah. Dan ketika kehilangan itu datang, Allah sebenarnya sedang memanggil kita untuk kembali berdoa, kembali berserah, kembali dekat kepadanya. Bukankah seringkali manusia baru benar-benar berdoa saat sedang terluka, baru benar-benar menangis dalam sujud saat hatinya hancur, baru benar-benar merasa membutuhkan Allah saat dunia mengecewakannya? Mungkin itulah alasan kenapa Allah mengizinkan rasa sakit itu hadir. Bukan karena Allah ingin menghancurkanmu, tetapi karena Allah ingin menyelamatkanmu. Sahabat, ada orang yang setelah kehilangan justru menjadi lebih dekat kepada Allah, lebih rajin berdoa, lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih memahami arti kehidupan. Karena terkadang, hal yang paling menyakitkan dalam hidup justru menjadi jalan menuju perubahan terbesar. Namun tentu saja, semua itu tidak langsung terasa. Di awal kehilangan, yang ada hanyalah kecewa, yang ada hanyalah rasa kosong.
Yang ada hanyalah pertanyaan yang terus berputar di kepala. Dan mungkin hari ini, kamu masih ada di fase itu. Masih bertanya-tanya kenapa semua harus terjadi. Masih sulit menerima kenyataan. Masih berharap semuanya kembali seperti dulu. Tidak apa-apa. Sembuh memang butuh waktu. Ikhlas juga tidak datang dalam satu malam. Allah tidak meminta kamu langsung kuat. Allah hanya ingin kamu tetap bertahan. Sahabat Laras Hasanah, ada satu kalimat yang mungkin perlu kamu dengar malam ini. Bahwa apa yang pergi darimu belum tentu buruk untukmu. Dan apa yang Allah ambil belum tentu karena Allah ingin menghukummu. Bisa jadi Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu tahu. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan hidup yang lebih baik. Dan bisa jadi apa yang kamu anggap kehilangan hari ini suatu saat akan kamu syukuri. Namun untuk memahami itu, kamu harus melewati satu proses yang tidak mudah, yaitu belajar percaya meskipun belum mengerti. Dan tentang itulah kita akan lanjutkan pada hal berikutnya, tentang bagaimana Allah bekerja dalam diam, tentang bagaimana Allah mengganti kehilangan dengan cara yang tidak pernah manusia sangka. Sahabat Laras Hasanah, ada satu hal yang sering tidak disadari manusia saat sedang terluka, bahwa ketika Allah mengambil sesuatu dari hidup kita, bukan berarti hidup kita selesai, dan bukan berarti kebahagiaan ikut hilang selamanya. Namun karena hati sedang sakit, kita sering hanya melihat apa yang pergi. Kita terus memandangi pintu yang tertutup, sampai lupa bahwa Allah sedang membuka pintu lain di depan kita. Sahabat, manusia memang mudah terikat. Kita bisa terlalu mencintai seseorang, terlalu berharap pada sesuatu, terlalu yakin bahwa kebahagiaan kita hanya ada di satu tempat. Sampai akhirnya, ketika semua itu hilang, kita merasa dunia ikut runtuh. Padahal, Allah tidak pernah menjadikan dunia sebagai tempat bergantung sepenuhnya. Karena semua yang ada di dunia ini bisa berubah. Manusia bisa pergi, keadaan bisa berubah. Dan apa yang kita miliki hari ini belum tentu tetap ada esok hari. Itulah mengapa Allah ingin hati kita bergantung kepadanya. Karena hanya Allah yang tidak pernah pergi. Sahabat Laras Hasanah, pernahkah kamu memperhatikan satu hal? Bahwa setelah masa paling berat dalam hidup, biasanya manusia berubah menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih memahami arti hidup. Meskipun awalnya terasa menghancurkan, ternyata ujian itu perlahan membentuk kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih hati-hati dalam mencintai, dan pribadi yang lebih dekat kepada Allah. Namun sayangnya, saat berada di tengah ujian, manusia sering tidak bisa melihat hikmahnya. Karena rasa sakit terlalu memenuhi hati, kita hanya fokus pada kehilangan. Kita lupa bahwa Allah sedang bekerja dalam diam. Sahabat, Allah tidak selalu mengganti sesuatu dengan hal yang sama. Kadang Allah mengganti kehilanganmu dengan ketenangan. Kadang Allah mengganti air matamu dengan kedewasaan. Kadang Allah mengganti patah hatimu dengan jalan hidup yang lebih baik. Dan seringkali, pengganti dari Allah datang di waktu yang tidak terduga. Ada orang yang setelah kehilangan pekerjaan justru menemukan jalan, rezeki yang lebih baik. Ada yang setelah ditinggalkan malah menemukan dirinya kembali. Ada yang setelah hatinya hancur justru menjadi lebih dekat kepada Allah. Disitulah manusia mulai sadar bahwa yang dulu dia tangisi ternyata bukan yang terbaik untuknya. Sahabat Laras Hasanah, Allah melihat hidup kita secara utuh, sedangkan manusia hanya melihat sebagian kecil saja. Kita mengira sesuatu itu baik karena kita menyukainya, padahal belum tentu. Dan kita mengira kehilangan itu buruk karena membuat kita sedih, padahal belum tentu juga. Kadang Allah menjauhkan sesuatu dari hidupmu karena Allah tahu sesuatu yang tidak kamu tahu. Allah tahu apa yang akan melukaimu di masa depan. Allah tahu apa yang akan menghancurkan hatimu jika terus dipertahankan. Dan Allah tahu jalan mana yang sebenarnya lebih baik untuk hidupmu. Namun karena manusia terbatas, kita sering kecewa terhadap takdir. Kita marah pada keadaan, bahkan kadang diam-diam bertanya,
Kenapa Allah mengambilnya dariku? Padahal jika suatu hari semua rahasia dibuka, mungkin kita justru akan menangis karena malu, karena pernah meragukan rencana Allah yang ternyata begitu indah. Sahabat, ada kalanya Allah sengaja mengosongkan sesuatu dari hidupmu, bukan untuk membuatmu menderita, tetapi agar ada ruang untuk sesuatu yang lebih baik masuk. Bayangkan jika semua yang kita inginkan selalu berhasil kita miliki, mungkin kita tidak akan pernah belajar ikhlas, tidak akan pernah belajar sabar, dan tidak akan pernah benar-benar merasa membutuhkan Allah. Karena seringkali manusia baru benar-benar kembali kepada Allah saat hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Sahabat Laras Hasanah, mungkin hari ini kamu masih belum mengerti kenapa semua harus terjadi. Tidak apa-apa. Kamu tidak harus memahami semuanya sekarang. Terkadang tugas kita hanya percaya. Percaya bahwa Allah tidak mungkin salah dalam menentukan takdir. Percaya bahwa Allah tidak mungkin tega menghancurkan hambanya tanpa alasan. Dan percaya bahwa apa yang Allah siapkan jauh lebih besar daripada apa yang hilang. Sahabat, jangan takut kehilangan. Karena jika Allah yang mengambilnya, maka Allah pula yang akan menguatkanmu. Dan jika hari ini Allah menutup satu jalan dalam hidupmu, percayalah bahwa ada jalan lain yang sedang dipersiapkan. Mungkin kamu belum melihatnya sekarang, namun suatu hari nanti kamu akan memahami semuanya. Kamu akan melihat bahwa ada alasan di balik setiap air mata, ada pelajaran di balik setiap luka, dan ada hadiah indah di balik setiap kesabaran. Namun sebelum sampai ke sana, ada satu hal yang harus manusia pelajari terlebih dahulu, yaitu tentang ikhlas, tentang bagaimana melepaskan sesuatu tanpa membenci takdir, dan tentang bagaimana tetap percaya kepada Allah meskipun hati masih terluka. Sahabat Laras Hasanah, ada satu hal yang paling sulit dilakukan manusia setelah kehilangan, bukan melupakan, tetapi melepaskan. Karena melupakan seseorang mungkin bisa dilakukan seiring waktu, namun melepaskan harapan, kenangan, dan rasa yang pernah tumbuh begitu dalam, itu tidak mudah. Apalagi jika yang pergi adalah sesuatu yang benar-benar kita perjuangkan, sesuatu yang pernah kita jaga sepenuh hati, sesuatu yang pernah kita yakini akan bertahan selamanya. Sahabat, kadang manusia terlalu tulus saat mencintai, terlalu dalam saat berharap, sampai lupa bahwa tidak semua yang kita inginkan akan menjadi milik kita. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, hati mulai hancur perlahan. Kita mencoba bertahan, mencoba memperbaiki semuanya, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya masih bisa diselamatkan. Namun pada akhirnya, ada hal-hal yang memang tidak bisa dipertahankan. Disitulah manusia diuji. Apakah ia mampu menerima takdir Allah dengan ikhlas, atau terus memaksa sesuatu yang sebenarnya sudah selesai? Sahabat Laras Hasanah, ikhlas adalah salah satu ujian hati yang paling berat. Karena ikhlas bukan sekadar berkata, aku sudah menerima. Ikhlas adalah ketika hati perlahan berhenti bertanya kenapa, berhenti memaksa sesuatu kembali, dan mulai percaya bahwa apa yang Allah pilih pasti lebih baik. Namun proses menuju ikhlas tidak pernah mudah. Ada malam-malam panjang yang dipenuhi tangisan. Ada doa-doa yang masih dipanjatkan dengan harapan yang sama. Ada hati yang masih berharap meskipun tahu semuanya sudah berubah. Dan itu manusiawi, karena hati memang butuh waktu. Sahabat, Allah tidak marah karena kamu sedih. Allah tidak marah karena kamu menangis. Bahkan Allah sangat tahu seberapa berat yang sedang kamu rasakan. Namun Allah ingin kamu belajar satu hal, bahwa tidak semua yang pergi harus dikejar, dan tidak semua yang hilang harus kembali. Kadang justru dengan melepaskan, kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri, menyelamatkan hatimu dari luka yang lebih dalam, menyelamatkan hidupmu dari sesuatu yang sebenarnya tidak baik untukmu. Sahabat Laras Hasanah, pernahkah kamu memperhatikan, semakin seseorang memaksa sesuatu yang sudah Allah jauhkan, semakin hatinya lelah. Karena pada dasarnya manusia tidak akan pernah tenang saat melawan takdir Allah. Ada orang yang terus bertahan pada hubungan yang sudah tidak sehat, terus berharap pada orang yang sudah tidak peduli, terus mengejar sesuatu yang ternyata hanya menyakitinya. Dan akhirnya, bukan kebahagiaan yang didapat, tetapi luka yang semakin dalam. Padahal mungkin sejak awal Allah sudah memberi tanda, namun manusia sering menolak kenyataan karena terlalu takut kehilangan. Sahabat,
Ikhlas bukan berarti kamu tidak peduli. Ikhlas bukan berarti kamu tidak pernah mencintai. Justru orang yang paling sulit ikhlas biasanya adalah orang yang paling tulus. Namun hidup harus terus berjalan, dan hati harus belajar menerima bahwa ada hal-hal yang memang hanya singgah, bukan menetap. Mungkin hari ini kamu masih sulit melepaskan, masih sering mengingat masa lalu, masih diam-diam berharap semuanya kembali seperti dulu. Tidak apa-apa, sembuh memang tidak instan. Namun jangan biarkan dirimu terjebak terlalu lama dalam kesedihan, karena hidupmu lebih berharga daripada terus menunggu sesuatu yang sudah pergi. Sahabat Laras Hasanah, ada satu hal indah yang sering tidak disadari, bahwa setelah seseorang benar-benar ikhlas, Allah biasanya menghadirkan ketenangan yang luar biasa. Ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan karena akhirnya hati berhenti melawan takdir. Dan di titik itu manusia mulai memahami bahwa apa yang dulu dia tangisi ternyata bukan akhir dari segalanya. Bahwa hidup tetap berjalan, bahwa dirinya tetap bisa bahagia, dan bahwa Allah benar-benar mampu menyembuhkan hati yang paling hancur sekalipun. Sahabat, melepaskan memang menyakitkan, namun terkadang itu adalah satu-satunya jalan untuk kembali menemukan dirimu sendiri. Karena tidak semua yang hilang harus disesali. Ada kehilangan yang justru menyelamatkanmu. Ada perpisahan yang justru mendekatkanmu kepada Allah. Dan ada luka yang justru membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Hari ini mungkin kamu belum sepenuhnya mengerti. Namun suatu hari nanti, ketika hati sudah lebih tenang, kamu akan melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Kamu akan sadar bahwa Allah tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Allah hanya sedang mengarahkanmu menuju hidup yang lebih baik. Dan tentang bagaimana luka itu perlahan membuat manusia semakin dekat kepada Allah. Sahabat Laras Hasanah, ada satu kenyataan yang sering tidak disukai manusia, bahwa terkadang jalan menuju Allah justru dimulai dari rasa sakit. Tidak semua orang langsung sadar ketika hidupnya baik-baik saja. Tidak semua orang langsung ingat Allah saat semuanya masih lengkap. Kadang manusia terlalu sibuk dengan dunianya, terlalu nyaman dengan hidupnya, sampai lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Dan seringkali, baru ketika hati hancur manusia benar-benar kembali bersujud. Sahabat, pernahkah kamu merasa setelah sebuah kehilangan, doamu menjadi lebih tulus, air matamu lebih jujur, dan sujudmu terasa lebih lama dari biasanya? Karena luka membuat manusia sadar bahwa dirinya lemah, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, dan bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh manusia. Di titik itulah seseorang mulai kembali mencari Allah. Mungkin dulu kamu jarang berdoa, mungkin dulu kamu terlalu sibuk mengejar dunia, mungkin dulu hatimu terlalu bergantung kepada manusia. Namun setelah semua rasa sakit itu datang, perlahan kamu mulai berubah. Kamu mulai berbicara lebih banyak kepada Allah dibanding kepada manusia. Mulai menangis dalam sujud, mulai belajar ikhlas, dan mulai memahami bahwa satu-satunya tempat paling aman untuk bersandar hanyalah Allah. Sahabat Laras Hasanah, kadang kita mengira ujian adalah tanda Allah menjauh. Padahal bisa jadi, ujian itu adalah cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Karena Allah tahu, jika hidupmu terus baik-baik saja, mungkin kamu tidak akan pernah kembali. Mungkin kamu akan terus merasa kuat sendirian, terus merasa tidak membutuhkan Allah. Maka Allah hadirkan ujian, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menyadarkanmu. Dan lihatlah dirimu sekarang. Meskipun terluka, kamu masih bertahan. Meskipun kecewa, kamu masih berdoa. Meskipun hidup tidak berjalan sesuai harapan, kamu masih mencoba percaya kepada Allah. Itu artinya Allah belum meninggalkanmu. Justru Allah sedang membimbingmu perlahan. Sahabat, ada luka yang membuat seseorang menjadi keras. Namun ada juga luka yang membuat seseorang menjadi lebih lembut hatinya, lebih bijaksana, lebih memahami penderitaan orang lain, dan lebih dekat kepada Allah. Mungkin dulu kamu mudah marah, mudah kecewa, atau terlalu berharap kepada manusia. Namun setelah semua yang terjadi, kamu mulai belajar satu hal penting, bahwa manusia bisa berubah, manusia bisa pergi, dan manusia bisa mengecewakan. Tetapi Allah tidak. Allah tetap ada bahkan ketika semua orang meninggalkanmu.
Allah tetap mendengar bahkan ketika tidak ada yang memahami perasaanmu. Dan Allah tetap memeluk hatimu dengan kasih sayangnya, meskipun kamu merasa sendirian. Sahabat Laras Hasanah, seringkali manusia baru benar-benar merasakan nikmatnya dekat dengan Allah setelah melewati luka yang dalam. Karena saat hati sedang hancur, dunia tidak lagi terasa cukup untuk menenangkan. Dan akhirnya manusia sadar bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah. Bukankah ada hati yang tetap gelisah meskipun semua keinginannya terpenuhi? Dan ada hati yang tetap tenang meskipun sedang banyak ujian? Perbedaannya bukan pada keadaan hidupnya, tetapi pada siapa hatinya bergantung. Sahabat, mungkin hari ini hidupmu belum sepenuhnya membaik. Mungkin lukamu belum benar-benar sembuh. Namun jika hari ini kamu mulai lebih dekat kepada Allah, maka percayalah, kamu sedang menuju arah yang benar. Karena tidak ada perjalanan yang lebih indah daripada perjalanan kembali kepada Allah. Dan tidak ada ketenangan yang lebih besar daripada merasa bahwa Allah selalu bersamamu. Suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan menyadari satu hal, bahwa luka yang dulu kamu benci ternyata menjadi jalan yang membawamu lebih dekat kepada Tuhanmu. Dan saat itu terjadi, kamu tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk kasih sayang Allah yang sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Sahabat Laras Hasanah, jangan takut jika hidupmu sedang sulit, karena mungkin justru di masa-masa itulah Allah sedang paling dekat denganmu. Jangan takut jika hatimu sedang hancur, karena bisa jadi dari hati yang hancur itu akan lahir iman yang lebih kuat. Dan tentang bagaimana dunia terkadang mengecewakan manusia hingga akhirnya hanya Allah yang menjadi tempat bersandar. Sahabat Laras Hasanah, ada masa dalam hidup ketika seseorang mulai lelah dengan dunia. Bukan karena dia menyerah menjalani hidup, tetapi karena terlalu banyak kecewa yang harus dipikul sendirian. Kecewa kepada manusia, kecewa kepada keadaan, dan kadang kecewa kepada dirinya sendiri. Dulu mungkin kita berpikir bahwa kebahagiaan akan datang jika memiliki semuanya. Memiliki orang yang dicintai, memiliki hidup yang tenang, memiliki rencana yang berjalan sempurna. Namun semakin dewasa manusia mulai sadar bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Ada orang yang sudah berbuat baik tetapi tetap disakiti. Ada yang tulus tetapi malah dikhianati. Ada yang berjuang mati-matian tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Dan ada yang diam-diam menangis setiap malam, meskipun siangnya terlihat baik-baik saja. Sahabat, dunia memang tempat persinggahan, bukan tempat kesempurnaan. Karena jika dunia dibuat sempurna, manusia akan lupa pulang kepada Allah. Maka jangan heran jika hidup ini penuh ujian. Jangan heran jika hati manusia sering kecewa. Dan jangan heran jika ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Karena dunia memang tidak diciptakan untuk membuat manusia selalu bahagia. Dunia diciptakan sebagai tempat ujian. Namun sayangnya, banyak manusia terlalu menggantungkan kebahagiaannya kepada dunia, kepada manusia, kepada hubungan, kepada harta, dan kepada harapan-harapan yang sifatnya sementara. Sampai akhirnya, ketika semua itu hilang, mereka merasa hidupnya ikut hancur. Sahabat Laras Hasanah, pernah tidak kamu merasa lelah karena terlalu banyak berharap kepada manusia? Berharap dimengerti, berharap dihargai, berharap diperlakukan sebaik yang kita lakukan kepada mereka. Namun kenyataannya, manusia sering mengecewakan. Bukan karena semua manusia jahat, tetapi karena manusia memang tempatnya salah. Manusia punya ego, punya emosi, dan punya keterbatasan. Itulah mengapa jika kita menggantungkan seluruh hati kepada manusia, kita akan mudah terluka. Karena manusia bisa berubah kapan saja. Hari ini seseorang bisa sangat peduli, besok bisa saja dia pergi. Hari ini seseorang bisa berjanji akan selalu ada, namun waktu bisa mengubah semuanya. Dan disitulah manusia mulai belajar bahwa satu-satunya tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan hanyalah Allah. Sahabat,
Kadang Allah membiarkanmu kecewa terhadap dunia agar kamu berhenti menjadikan dunia sebagai sumber kebahagiaan utama. Karena jika hati terlalu bergantung kepada dunia, maka sedikit kehilangan saja bisa menghancurkan semuanya. Namun ketika hati mulai bergantung kepada Allah, perlahan manusia menjadi lebih kuat. Bukan berarti hidupnya tidak punya masalah, tetapi karena dia tahu ada Allah yang selalu menemani. Sahabat Laras Hasanah, ada orang yang hidupnya sederhana tetapi hatinya tenang. Ada juga yang memiliki segalanya tetapi hidupnya penuh gelisah. Karena ketenangan tidak datang dari banyaknya yang kita miliki, tetapi dari seberapa dekat hati kita dengan Allah. Dan seringkali dunia harus mengecewakan kita terlebih dahulu agar kita memahami itu. Mungkin hari ini kamu sedang kecewa. Kecewa karena harapanmu tidak terwujud. Kecewa karena seseorang berubah. Atau kecewa karena hidup terasa tidak adil. Tidak apa-apa. Itu bagian dari perjalanan hidup. Namun jangan biarkan kecewa membuatmu jauh dari Allah. Jangan biarkan luka membuatmu berhenti percaya. Karena seberat apapun hidupmu hari ini, Allah masih punya banyak cara untuk membahagiakanmu. Sahabat, saat dunia membuatmu lelah, jangan lari kepada manusia. Larilah kepada Allah. Karena manusia hanya bisa mendengar ceritamu, namun Allah mampu menenangkan hatimu. Menangislah dalam sujudmu. Ceritakan semua yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Dan percayalah, Allah tidak pernah bosan mendengar doa hambanya. Kadang jawaban dari doa itu tidak langsung datang dalam bentuk solusi. Kadang Allah memberi ketenangan terlebih dahulu agar kita mampu bertahan. Dan itu pun sudah menjadi nikmat yang luar biasa. Sahabat Laras Hasanah, dunia memang bisa mengecewakanmu. Manusia bisa melukaimu. Harapan bisa hancur sewaktu-waktu. Namun Allah tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Dan suatu hari nanti, kamu akan memahami bahwa semua kekecewaan itu sebenarnya sedang mengarahkanmu kepada satu tempat, yaitu kepada Allah. Karena hanya kepada Allah hati yang lelah benar-benar menemukan ketenangan. Dan tentang bagaimana Allah tidak pernah membiarkan air mata hambanya sia-sia. Sahabat Laras Hasanah, ada air mata yang jatuh di depan banyak orang. Namun ada juga air mata yang jatuh diam-diam, tanpa seorang pun tahu. Air mata yang disembunyikan di balik senyuman. Air mata yang hanya keluar saat malam sudah terlalu sunyi. Dan mungkin itulah air mata yang paling sakit. Sahabat, tidak semua orang mengerti apa yang sedang kamu rasakan. Tidak semua orang tahu seberapa berat hidup yang sedang kamu jalani. Ada luka yang terlalu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada lelah yang hanya bisa dipendam sendiri. Dan ada rasa sakit yang bahkan membuat seseorang sulit bercerita. Kadang manusia hanya melihat luarnya saja. Mereka melihat kamu masih tersenyum, masih bekerja, masih menjalani hidup seperti biasa. Namun mereka tidak tahu bahwa hatimu sedang berjuang sangat keras agar tidak hancur sepenuhnya. Sahabat Laras Hasanah, di saat seperti itu, seringkali seseorang merasa sendirian, merasa tidak dipahami, merasa tidak ada yang benar-benar peduli, dan perlahan hati mulai lelah. Namun ada satu hal yang harus kamu ingat. Meskipun manusia tidak melihat air matamu, Allah melihat semuanya. Allah tahu malam-malam yang kamu lewati sambil menangis diam-diam. Allah tahu rasa sesak yang kamu tahan sendirian. Allah tahu betapa kerasnya kamu berusaha terlihat kuat di depan orang lain. Dan ketahuilah, tidak ada satupun air mata yang jatuh karena Allah dan karena kesabaran yang akan sia-sia. Sahabat, kadang manusia berpikir bahwa menangis adalah tanda kelemahan. Padahal tidak. Tangisan adalah tanda bahwa hati itu masih hidup. Dan bahkan para nabi pun pernah menangis. Menangis bukan berarti kamu tidak kuat. Justru kadang orang yang paling sering menangis adalah orang yang paling lama bertahan. Karena mereka terus memendam semuanya sendirian. Sahabat Laras Hasanah, ada orang yang menangis karena kehilangan. Ada yang menangis karena kecewa. Ada yang menangis karena merasa hidupnya terlalu berat. Dan ada juga yang menangis karena lelah berpura-pura baik-baik saja.
Namun apapun alasan tangisanmu hari ini, jangan pernah merasa bahwa Allah meninggalkanmu. Karena seringkali Allah justru paling dekat saat hati seorang hamba sedang hancur. Bukankah saat sedih manusia lebih sering berdoa, lebih sering menyebut nama Allah, lebih sering bersujud lebih lama dari biasanya? Disitulah sebenarnya hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya menjadi lebih dekat. Sahabat, mungkin hari ini belum ada yang mengerti perjuanganmu, belum ada yang benar-benar memahami rasa sakitmu. Tidak apa-apa. Karena yang paling penting adalah Allah mengetahuinya. Dan ketika Allah sudah tahu, itu lebih dari cukup. Allah tidak pernah salah menghitung kesabaran hambanya, tidak pernah salah melihat perjuangan seseorang, dan tidak pernah terlambat memberi pertolongan. Mungkin hari ini kamu masih menangis, masih merasa hidup belum membaik, masih bertanya kapan semua rasa sakit ini selesai. Namun percayalah, Allah tidak sedang menyia-nyiakan air matamu. Bisa jadi setiap tangisan itu sedang menggugurkan dosa-dosamu. Bisa jadi setiap rasa sakit itu sedang menaikkan derajatmu. Dan bisa jadi setiap malam yang berat itu sedang mendekatkanmu kepada kehidupan yang lebih baik. Sahabat Laras Hasanah, kadang manusia ingin semuanya cepat selesai, ingin lukanya cepat sembuh, ingin hidupnya segera bahagia kembali. Namun Allah tahu kapan waktu terbaik untuk semuanya. Karena tidak semua proses penyembuhan bisa dipercepat. Ada hati yang memang harus melewati proses panjang agar menjadi lebih kuat. Dan mungkin hari ini kamu sedang berada di proses itu. Proses yang melelahkan, proses yang penuh air mata, namun juga proses yang perlahan membentukmu menjadi pribadi yang baru. Suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali masa-masa ini. Dan kamu akan sadar bahwa ternyata kamu mampu melewatinya. Ternyata Allah benar-benar tidak meninggalkanmu. Dan ternyata setelah semua tangisan itu, Allah benar-benar menghadirkan ketenangan yang dulu kamu pikir tidak mungkin kembali. Jangan malu menangis di hadapan Allah. Karena terkadang air mata adalah doa yang tidak mampu diucapkan oleh kata-kata. Tetaplah bertahan, tetaplah percaya. Karena setelah kesulitan, Allah selalu menyiapkan kemudahan. Dan setelah luka yang panjang, Allah selalu menyiapkan penyembuhan. Dan tentang bagaimana Allah diam-diam sedang menyiapkan sesuatu yang indah di balik semua rasa sakitmu. Sahabat Laras Hasanah, ada masa di mana hidup terasa sangat lambat. Doa sudah lama dipanjatkan, usaha sudah dilakukan, air mata sudah habis jatuh. Namun keadaan terasa belum berubah. Di titik itu, manusia mulai lelah, mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, kapan semuanya membaik? Kenapa doaku belum dikabulkan? Kenapa hidupku masih seperti ini?" Sahabat, menunggu memang tidak mudah. Apalagi ketika yang ditunggu adalah kebahagiaan setelah begitu banyak kesedihan. Kadang kita melihat hidup orang lain terlihat lebih mudah. Mereka bahagia. Mereka terlihat baik-baik saja. Sedangkan kita masih berjuang dengan luka yang bahkan belum sepenuhnya sembuh. Dan tanpa sadar hati mulai merasa iri. Mulai merasa tertinggal, mulai merasa bahwa Allah tidak sebaik itu kepada kita. Padahal bukan begitu. Allah tidak pernah lalai terhadap hambanya. Hanya saja, manusia sering ingin semuanya datang sesuai waktunya sendiri. Padahal Allah memiliki waktu terbaik yang jauh lebih sempurna. Sahabat Laras Hasanah, pernahkah kamu menyadari satu hal? Bahwa ada banyak doa yang dulu sangat kamu inginkan, tetapi sekarang kamu bersyukur karena Allah tidak mengabulkannya. Karena ternyata jika doa itu dikabulkan saat itu, hidupmu mungkin justru akan lebih hancur. Namun dulu kamu tidak mengetahuinya. Dan itu menunjukkan bahwa Allah lebih tahu apa yang kamu butuhkan dibanding dirimu sendiri. Begitu juga dengan hidupmu hari ini. Mungkin ada hal yang masih Allah tunda, masih Allah simpan, masih belum Allah berikan. Bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena Allah sedang menyiapkan sesuatu dengan cara terbaik. Sahabat, Allah tidak pernah bekerja dengan tergesa-gesa, namun Allah juga tidak pernah terlambat. Ada proses yang harus kamu lewati sebelum menerima sesuatu yang besar. Ada hati yang harus dikuatkan terlebih dahulu. Ada luka yang harus disembuhkan terlebih dahulu. Dan ada pelajaran hidup yang harus dipahami terlebih dahulu. Karena jika semua diberikan terlalu cepat, mungkin manusia tidak akan siap menerimanya. Sahabat Laras Hasanah,
Kadang Allah membiarkanmu merasa kosong, agar kamu belajar mencari ketenangan hanya kepadanya. Kadang Allah membiarkanmu kehilangan, agar kamu tahu bahwa tidak semua yang pergi adalah kerugian. Dan kadang Allah membiarkanmu menunggu sangat lama, agar ketika kebahagiaan itu datang, kamu benar-benar menghargainya. Mungkin hari ini kamu masih belum melihat jawaban dari doa-doamu. Tidak apa-apa, tetaplah percaya, karena Allah sedang bekerja dalam diam. Bukankah benih yang ditanam juga membutuhkan waktu sebelum akhirnya tumbuh? Bukankah langit yang gelap juga tidak selamanya malam? Semua ada waktunya, dan begitu juga dengan pertolongan Allah. Sahabat, jangan menyerah hanya karena hidupmu belum berubah hari ini. Karena seringkali Allah sedang mempersiapkan sesuatu tepat saat kamu hampir putus asa. Ada orang yang menemukan kebahagiaan setelah bertahun-tahun bersabar. Ada yang baru menemukan jalan hidupnya setelah berkali-kali gagal. Dan ada yang baru merasakan tenang setelah melewati banyak air mata. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah membentuk seseorang. Sahabat Laras Hasanah, mungkin kamu tidak menyadarinya sekarang. Namun lihatlah dirimu dibanding beberapa waktu lalu. Kamu sudah jauh lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih mampu bertahan. Itu artinya Allah tidak meninggalkanmu. Allah sedang mempersiapkanmu. Karena sesuatu yang indah tidak selalu datang dengan cepat. Kadang Allah ingin melihat seberapa besar kesabaranmu, seberapa kuat kepercayaanmu kepadanya, dan seberapa lama kamu tetap berharap meskipun keadaan belum berubah. Sahabat, jika hari ini hidup masih terasa berat, jangan buru-buru menyerah. Karena bisa jadi, kamu sedang berada sangat dekat dengan pertolongan Allah. Tetaplah berdoa meskipun belum melihat hasilnya. Tetaplah berjalan meskipun langkahmu terasa berat. Dan tetaplah percaya bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap kepadanya. Suatu hari nanti, kamu akan memahami kenapa semuanya harus terjadi. Kenapa ada kehilangan? Kenapa ada penantian panjang? Dan kenapa Allah tidak langsung mengabulkan semua yang kamu inginkan? Karena ternyata Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang pernah kamu bayangkan. Dan tentang bagaimana Allah akhirnya mengganti semua kehilangan itu dengan sesuatu yang lebih indah. Sahabat Laras Hasanah, setelah semua air mata, setelah semua penantian, dan setelah semua rasa sakit yang begitu panjang, akhirnya manusia mulai memahami satu hal, bahwa Allah benar-benar tidak pernah mengambil sesuatu tanpa alasan. Mungkin dulu kamu pernah berpikir hidupmu sudah hancur, pernah merasa bahwa kebahagiaanmu ikut pergi bersama sesuatu yang hilang dari hidupmu, dan mungkin saat itu kamu merasa tidak akan bisa bangkit lagi. Namun lihatlah dirimu sekarang, meskipun perlahan, kamu masih bertahan, masih berjalan, dan masih hidup sampai hari ini. Sahabat, seringkali manusia tidak sadar bahwa dirinya sedang disembuhkan oleh waktu dan oleh pertolongan Allah. Karena penyembuhan tidak selalu datang secara tiba-tiba. Kadang datang pelan-pelan, sangat pelan. Sampai suatu hari kamu sadar bahwa luka itu sudah tidak sesakit dulu. Hal yang dulu membuatmu menangis setiap malam, kini mulai bisa kamu ceritakan dengan tenang. Hal yang dulu membuat hidupmu terasa gelap, perlahan mulai digantikan dengan harapan baru. Dan disitulah kamu mulai memahami sesuatu, bahwa Allah memang sedang mengganti. Mungkin bukan dengan hal yang sama, namun dengan sesuatu yang lebih baik untuk hatimu. Sahabat Laras Hasanah, ada orang yang kehilangan seseorang, lalu Allah gantikan dengan ketenangan hidup. Ada yang kehilangan harapan lama, lalu Allah bukakan jalan baru yang tidak pernah dia bayangkan. Ada yang pernah dihancurkan oleh manusia, lalu Allah pertemukan dengan lingkungan yang lebih baik. Dan semua itu terjadi bukan karena kebetulan, melainkan karena kasih sayang Allah yang bekerja secara perlahan. Kadang manusia terlalu sibuk menangisi apa yang pergi sampai lupa mensyukuri apa yang masih dimiliki. Padahal bisa jadi Allah masih menyisakan begitu banyak nikmat yang belum kita sadari. Masih ada tubuh yang sehat, masih ada kesempatan hidup, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Dan yang paling penting, masih ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat, ketika hati mulai sembuh, cara pandang manusia terhadap hidup juga berubah.
kamu mulai memahami bahwa tidak semua kehilangan adalah hukuman, tidak semua perpisahan adalah akhir, dan tidak semua rasa sakit berarti hidupmu gagal. Karena terkadang sesuatu harus pergi agar hidupmu menjadi lebih baik. Mungkin jika dulu hal itu tetap bertahan dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah tumbuh, tidak akan pernah berubah, dan tidak akan pernah sedekat ini dengan Allah. Sahabat Laras Hasanah, Allah tahu apa yang paling tepat untuk setiap hambanya. Allah tahu kapan sesuatu harus datang, dan Allah tahu kapan sesuatu harus pergi. Tugas manusia hanyalah percaya, meskipun kadang tidak mengerti, meskipun kadang hati masih bertanya-tanya, karena pada akhirnya waktu akan menjelaskan semuanya, dan suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang sambil tersenyum. Bukan karena lukanya tidak pernah ada, tetapi karena kamu berhasil melewatinya. Sahabat, jangan takut kehilangan sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk tetap tinggal, karena jika Allah mengambilnya darimu, maka Allah juga mampu menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun ingat, pengganti terbaik tidak selalu berupa manusia baru, tidak selalu berupa harta, dan tidak selalu berupa apa yang kita bayangkan. Kadang pengganti terbaik adalah hati yang lebih tenang, iman yang lebih kuat, dan hidup yang lebih dekat kepada Allah. Karena sebesar apapun dunia membahagiakanmu, tidak ada yang lebih indah daripada hati yang tenang. Dan ketenangan itu hanya datang ketika seseorang benar-benar percaya kepada Allah. Sahabat Laras Hasanah, jika hari ini kamu masih dalam proses kehilangan, bertahanlah sedikit lagi. Karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang akan membuatmu lupa betapa sakitnya masa lalu. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, dan tetaplah berjalan meskipun pelan. Karena Allah tidak pernah gagal menyiapkan kebaikan untuk hamba yang bersabar. Dan tentang bagaimana suatu hari, manusia akhirnya melihat semua luka itu sebagai bagian dari perjalanan yang mendewasakan. Sahabat Laras Hasanah, ada satu fase yang sangat indah dalam hidup seseorang, yaitu ketika dia akhirnya mampu melihat masa lalunya tanpa lagi dipenuhi rasa marah dan luka. Dulu mungkin kamu pernah berpikir bahwa hidupmu tidak akan pernah kembali baik, pernah merasa bahwa kehilangan itu menghancurkan segalanya, dan pernah yakin bahwa hatimu tidak akan mampu sembuh lagi. Namun waktu berjalan, dan tanpa kamu sadari, Allah perlahan membawamu melewati semuanya. Hari demi hari yang dulu terasa berat akhirnya berhasil kamu lewati. Malam-malam panjang yang penuh tangisan akhirnya berlalu. Dan luka yang dulu terasa begitu, dalam perlahan berubah menjadi pelajaran hidup. Sahabat, ketika seseorang sudah melewati banyak rasa sakit, biasanya dia akan berubah. Bukan menjadi lebih dingin, tetapi menjadi lebih bijaksana. Dia tidak lagi mudah menggantungkan hati kepada manusia, tidak lagi mudah berharap berlebihan kepada dunia, dan tidak lagi memaksa sesuatu yang memang bukan takdirnya. Karena hidup sudah mengajarkan banyak hal, bahwa tidak semua yang dicintai akan menetap, tidak semua yang diperjuangkan akan berhasil dimiliki, dan tidak semua kehilangan berarti kehancuran. Sahabat Laras Hasanah, suatu hari nanti kamu akan melihat kembali masa-masa sulitmu, dan mungkin kamu akan tersenyum kecil sambil berkata, ternyata aku bisa melewatinya. Hal yang dulu membuatmu sulit tidur, hari ini sudah tidak lagi menghancurkanmu. Hal yang dulu membuatmu menangis setiap malam, hari ini perlahan hanya menjadi kenangan. Dan disitulah kamu mulai memahami satu hal besar, bahwa Allah benar-benar tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan di saat paling gelap dalam hidupmu, Allah tetap menjagamu. Allah tetap memberimu kekuatan untuk bertahan, meskipun dulu kamu merasa sudah tidak sanggup lagi. Sahabat, kadang manusia baru menyadari betapa besar pertolongan Allah setelah semuanya berlalu. Karena saat berada di tengah ujian, yang terlihat hanya rasa sakit, namun setelah melewatinya barulah terlihat hikmahnya. Kamu mulai sadar bahwa luka itu membuatmu lebih dewasa, kehilangan itu membuatmu lebih kuat, dan kekecewaan itu membuatmu lebih dekat kepada Allah. Jika dulu semua itu tidak terjadi, mungkin kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Mungkin kamu masih terlalu bergantung kepada manusia, masih terlalu mengejar dunia, dan masih terlalu jauh dari Allah. Namun Allah tahu apa yang dibutuhkan hatimu,
maka Allah izinkan semua itu terjadi, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu. Sahabat Laras Hasanah, ada hal-hal yang dulu kamu tangisi mati-matian, namun sekarang kamu bersyukur karena itu pergi. Ada orang-orang yang dulu sangat ingin kamu pertahankan, namun sekarang kamu sadar bahwa kepergian mereka justru menyelamatkan hidupmu. Dan ada doa-doa yang dulu tidak dikabulkan, namun sekarang kamu memahami bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Begitulah cara Allah bekerja. Tidak selalu langsung dimengerti, namun selalu memiliki tujuan yang baik. Sahabat, saat kamu melihat ke belakang nanti, jangan hanya mengingat lukanya. Ingat juga bagaimana Allah menolongmu. Ingat bagaimana Allah menguatkanmu di saat tidak ada siapapun yang benar-benar memahami perasaanmu. Dan ingat bagaimana Allah tetap membuatmu bertahan sampai hari ini. Karena sejatinya, kamu tidak berjalan sendirian. Allah selalu ada. Mungkin langkahmu tertatih. Mungkin hatimu pernah hampir menyerah. Namun Allah tidak pernah membiarkanmu jatuh sendirian. Dan hari ini, setelah semua perjalanan panjang itu, kamu mulai mengerti bahwa apa yang Allah ambil ternyata memang bukan yang terbaik. Dan apa yang Allah siapkan ternyata jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Sahabat Laras Hasanah, jangan membenci masa lalumu, karena mungkin dari situlah Allah mulai mengubah hidupmu. Jangan membenci lukamu, karena mungkin dari situlah hatimu mulai kembali kepada Allah. Dan jangan membenci kehilanganmu, karena mungkin dari situlah Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untuk masa depanmu. Suatu hari nanti, semua air mata itu akan terasa sangat berarti. Karena dari semua rasa sakit itulah lahir versi dirimu yang lebih kuat hari ini. Dan kini, kita akan sampai pada bagian terakhir. Sahabat Laras Hasanah, jika hari ini kamu masih berjuang, masih belajar ikhlas, masih mencoba sembuh dari kehilangan, maka ketahuilah satu hal. Kamu sudah sangat hebat karena mampu bertahan sejauh ini. Tidak semua orang mampu melewati luka yang berat. Tidak semua orang mampu tetap tersenyum setelah begitu banyak kecewa. Dan tidak semua orang mampu tetap percaya kepada Allah saat hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Namun kamu masih bertahan. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Sahabat, mungkin perjalanan hidupmu tidak mudah. Mungkin ada banyak malam yang kamu lewati dengan tangisan. Ada banyak doa yang kamu panjatkan sambil menahan sesak di dada. Dan ada banyak rasa sakit yang tidak pernah benar-benar bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Namun lihatlah dirimu hari ini. Kamu masih hidup, masih berjalan, masih mencoba bangkit meskipun perlahan. Dan itu semua terjadi bukan karena kamu kuat sendirian, tetapi karena Allah tidak pernah meninggalkanmu. Sahabat Laras Hasanah, Allah selalu punya cara untuk menyelamatkan hambanya. Kadang bukan dengan langsung menghilangkan masalahnya, tetapi dengan memberi kekuatan agar dia mampu melewatinya. Dan mungkin itulah yang sedang Allah lakukan kepadamu hari ini. Allah sedang menguatkan hatimu sedikit demi sedikit, menenangkan jiwamu perlahan, dan membimbingmu menuju kehidupan yang lebih baik. Mungkin sekarang kamu belum melihat semuanya dengan jelas. Namun suatu hari nanti kamu akan memahami kenapa ada kehilangan, kenapa ada penolakan, kenapa ada air mata, dan kenapa Allah membiarkan hatimu terluka. Karena ternyata semua itu bukan akhir dari hidupmu, melainkan awal dari perjalanan yang membuatmu lebih dekat kepada Allah. Sahabat, tidak semua luka harus dibalas, tidak semua kehilangan harus disesali, dan tidak semua hal yang pergi harus dikejar kembali. Ada saatnya manusia hanya perlu menerima, berserah, dan percaya bahwa apapun yang Allah pilih pasti memiliki hikmah. Karena Allah tidak pernah salah memilih takdir untuk hambanya. Meskipun terkadang hati manusia membutuhkan waktu untuk memahaminya. Sahabat Laras Hasanah, jika hari ini hatimu masih lelah, beristirahatlah sejenak. Namun jangan menyerah. Jika hari ini doamu belum dikabulkan, teruslah berdoa. Namun jangan putus asa.
Dan jika hari ini hidupmu belum sesuai harapan, tetaplah percaya kepada Allah, karena Allah mampu mengubah keadaan secepat apapun yang Dia kehendaki. Tidak ada luka yang terlalu besar bagi Allah untuk disembuhkan. Tidak ada hidup yang terlalu hancur bagi Allah untuk diperbaiki. Dan tidak ada air mata yang jatuh dalam doa yang akan sia-sia di hadapannya. Sahabat, mungkin manusia pernah mengecewakanmu. Dunia pernah membuatmu lelah, dan keadaan pernah membuatmu hampir menyerah. Namun jangan biarkan semua itu membuatmu jauh dari Allah, karena hanya Allah tempat pulang terbaik bagi hati yang terluka. Malam ini, cobalah berbicara kepada Allah. Ceritakan semuanya, tentang lelahmu, tentang kecewamu, tentang rasa sakit yang selama ini kamu sembunyikan. Dan percayalah, Allah mendengarkan. Tidak ada doa yang terlalu pelan untuk didengar Allah. Tidak ada hati yang terlalu hancur untuk dipeluk oleh kasih sayangnya. Dan tidak ada kehidupan yang terlalu buruk untuk diperbaiki olehnya. Ya Allah, jika hati kami sedang terluka, sembuhkanlah. Jika hidup kami sedang berat, kuatkanlah. Jika kami sedang kehilangan arah, tuntunlah. Dan jika kami sedang menangis dalam diam, peluklah hati kami dengan ketenangan dari-Mu. Ya Allah, ajarkan kami untuk ikhlas terhadap apa yang telah pergi. Ajarkan kami untuk sabar terhadap apa yang belum datang. Dan ajarkan kami untuk percaya bahwa rencana-Mu selalu lebih baik daripada keinginan kami sendiri. Ya Allah, jangan biarkan hati kami terlalu bergantung kepada dunia. Jangan biarkan kami berharap terlalu besar kepada manusia. Dan jangan biarkan kami jauh dari-Mu meskipun hidup sedang baik-baik saja. Sahabat Laras Hasanah, terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Semoga setiap luka yang pernah kamu rasakan berubah menjadi jalan yang mendekatkanmu kepada Allah. Semoga setiap air mata berubah menjadi penghapus dosa. Dan semoga setiap kehilangan diganti Allah dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Laras Hasanah agar semakin banyak hati yang kembali tenang bersama mengingat Allah. Sampai jumpa di narasi Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.